Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi pengaruh budaya Islam. Dan saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Tirsa Armirinta, Siti Salsabila, Rani Pratiwi, Arvina Sulasri, dan Katriatasa. Langsung saja masuk ke materinya. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu 1. Dalam bidang politik, yaitu konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. 2. Dalam bidang sosial, yaitu sistem kasta menjadi pudar, tetapi terdapat penggolongan kelompok masyarakat yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. 3. Dalam bidang agama, yaitu sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama, tetapi masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. 4. Dalam bidang kebudayaan, yaitu pada sedim bangunan yang tampak pada masjid yang memiliki atap tumpang, menara masjid, dan makam. Menurut Mahuan yang datang ke Majapahit tahun 1413, bahwa ada 3 golongan penduduk Majapahit, yaitu orang-orang Islam yang datang dari barat, orang-orang Cina yang kebanyakan memeluk Islam, dan selebihnya rakyat yang menyembah berhala. Banyak pendapat para ahli yang mengungkapkan tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, diantaranya adalah MC Reflex dari Australian National University menyebutkan 2 proses masuknya Islam ke Nusantara, yaitu A. Penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. B. Orang-orang asing, Arab, India, Cina yang telah memeluk agama Islam tinggal secara tetap di wilayah suatu wilayah Indonesia, kawin dengan penduduk asli, dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa, Melayu, atau suku lainnya. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah, terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut Snoek Hurgrons, seorang tokoh dari Belanda menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, dibawa oleh pedagang Islam dari Gujarat, daerah pada bagian India. Ada 2 bukti terkait teori ini. Yang pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai, yang bercorak Gujarat. Yang kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia, yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Yang kedua, teori Mekah. Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab. Adapun bukti dari teori ini, yang pertama, adanya perkampungan Islam di Baros, dan yang kedua, makam seorang wanita di Gresik bernama Fatimah binti Maimun, serta temuan makam Islam di Troyolo, Mojokerto. Yang ketiga, teori Persia. Menurut Hussein Jayaningrat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia. Hal ini didukung adanya upacara keagamaan bernama upacara Tabot, yaitu upacara untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad bernama Husain bin Ali. Wujud akulturasi kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Islam. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi atau proses bercampurnya 2 atau lebih kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi, yang melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Buddha hilang. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Beberapa contoh yang dapat dilihat dari wujud akulturasi kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Islam. 1. Seni bangunan. Wujud akulturasi dalam seni bangunan dapat terlihat pada bangunan masjid, makam, dan istana. 2. Seni rupa. Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan. Seni ukir relief yang menghiasi masjid. 3. Aksara dan seni sastra. Tersebarnya agama Islam ke Indonesia maka berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab. 4. Sistem pemerintahan. Dalam pemerintahan sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang pemerintahan yang bercorak Hindu ataupun Buddha, tetapi setelah Islam masuk, maka kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu atau Buddha mengalami keruntuhannya dan digantikan perannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, seperti
Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan sebagainya. 5. Sistem kalender. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai tahun 78 Masehi. Dalam kalender Saka ini ditemukan nama-nama pasaran hari seperti Legi, Pehing, Pon, Wege, dan Kliwon. Setelah berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan atau Komariah seperti tahun hijrah Islam. Jadi kesimpulannya, banyak teori yang menyatakan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Teori-teori tersebut dibuat berdasarkan masing-masing bukti tentang awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam berpengaruh besar pada kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kebudayaan di Indonesia adalah kebudayaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Namun setelah masuknya Islam, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang menjadikan kebudayaan Islam tersebut mengalami akulturasi dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan tersebut terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.